melakukan uji coba daya hantar listrik. Iya. Nah, lalu kenapa yang kemarin yang kita coba kemarin? Ada air gula, air Oke, masih ingat ya? Kita masih pada materi yang sama. Kita masih membahas larutan elektrolit dan non elektrolit. Pada pertemuan ini kita tidak mau uji coba, kita lanjut ke materi yang lainnya. Nah, tahu nggak di depan ini gambar apa? Mereknya Pocari Sweat ya. Mereknya Pocari Sweat, tapi ini nama minumannya minuman isotonik. Jadi, apakah kalian tahu manfaat minuman isotonik bagi tubuh manusia? untuk menambah ion tubuh. Oke, untuk menambah ion tubuh. Ya, kalau di IPA selalu mendengar kan? Iya, Bu. Minuman isotonik ini untuk menggantikan cairan tubuh, ya, dengan cara mengganti ion-ion tubuh kita kan. Oke, nah tujuan pembelajaran kita sekarang itu masih ada hubungannya dengan gambar ini. Jadi sama seperti yang kemarin sebenarnya, hanya di sini kita itu bedanya adalah melihat submikroskopis larutan dengan teliti dan bertanggung jawab. Ya, dilihat. Jadi mulai dari awal menyadari besaran fenomena ESA, mengenai fenomena daya hantar listrik, kemudian itu memiliki perilaku jujur, tanggung jawab, kerjasama, responsif dalam melakukan percobaan dan diskusi kelompok. Hari ini kita diskusi. Oke, kemudian menjelaskan penyebab larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dan mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit berdasarkan sifat hantar listriknya dan submikroskopis larutan dengan teliti dan bertanggung jawab. Oke, kemarin kita sudah Ibu sudah membagi kelompok ya? Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, silakan duduknya berhadapan, melingkar. Lalu Ibu akan berikan LKPD yang akan kita gunakan pada materi hari ini. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Seperti biasa, silakan tulis dulu identitas kelompoknya di bagian depan. Nama kelompoknya, nama anggotanya, kemudian bisa dibaca lembar berikutnya itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Itu adalah yang akan kita capai pada hari ini. Bisa dibaca sama kalian. Sekarang silakan ditulis. Oke, sudah ditulis identitas kelompoknya? Sudah. Silakan dibuka bagian simulation. Kita masih pakai model yang sama dengan yang kemarin. Kita pakai discovery learning. Ya, silakan dibuka KPD-nya bagian simulation atau kalian bisa membaca dari tayangan yang Ibu tampilkan di depan. Ya, jadi ada gambar minuman isotonik ya. Jadi ada wacana sedikit nih. Tubuh manusia itu dapat bertahan selama beberapa minggu tanpa makanan, namun hanya beberapa hari tanpa air. Hal ini karena cairan merupakan bagian utama tubuh, yaitu 55% sampai 66% dari berat badan orang dewasa. Tubuh manusia mengandung elektrolit untuk digunakan sebagai pengatur cairan tubuh. Kemudian menurut US National Library of Medicine, National Institute of Health, jadi kayak Institut Kesehatan Nasional ya di US, minuman isotonik itu mengandung elektrolit dan karbohidrat sebesar 6-8% yang sangat efektif untuk membuat tubuh bertenaga. Kemudian minuman isotonik juga mengandung ion-ion penting dalam tubuh. Oleh karena itu, minuman isotonik menjadi pilihan terbaik pada saat berolahraga karena dapat ion-ion tersebut dapat menggantikan cairan tubuh yang ion. Jadi benar kan sesuai dengan iklan
sebagai pengganti cairan tubuh, dan biasanya iklannya itu diperankan oleh atlet. Iya. Ya, kan familiar tentang minuman inilah. Jadi silahkan kalian amati dulu wacana dan gambar ini. Kemudian kira-kira kalau ada problem yang ingin dikemukakan, silahkan tunjuk tangan. Jadi kalau ada yang mau bertanya tuh, jadi pertanyaan seperti biasa menjadi rumusan masalah kita. Silahkan bertanya jika ada yang ingin menanyakan sesuatu. Mengapa minuman isotonik bisa menjadi larutan pengganti yang tubuh? Mengapa minuman isotonik itu dapat menjadi larutan pengganti ion tubuh? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Siva. Mengapa minuman isotonik dikatakan sebagai minuman Kenapa minuman isotonik bisa dikatakan sebagai minuman berelektrolit? Jadi kita udah punya dua pertanyaan nih di sini. Kira-kira ada yang mau yang pertama tadi apa? Mengapa minuman isotonik bisa dikatakan sebagai larutan pengganti ion tubuh? Kemudian yang kedua, kenapa minuman isotonik itu disebut minuman elektrolit? Oke, hipotesisnya apa nih? Siapa yang kira-kira bisa memberikan jawaban sementara? Oke, Rasya. Hipotesis disebut minuman berelektrolit karena bisa menggantikan ion-ion dalam tubuh. Jadi gitu. Iya. Dikatakan elektrolit karena bisa menggantikan ion-ion di dalam tubuh. Oke, apakah benar seperti itu jawabannya? Kan hipotesis masih sementara ya? Iya. Oke, untuk itu kita akan melakukan fase lainnya. Sudah lewat stimulation, stimulation. Kemudian tadi kawannya sudah memberikan problem statement. Oke, sekarang kita masuk ke data collection. Jadi sini ibu akan menampilkan video animasi submikroskopis. Jadi submikroskopis itu adalah tampilan mikroskop dari larutan. Jadi kalau kamu melihatnya larutan, kita kan nggak bisa melihat di dalamnya ada apa. Nah di sini ditampilkanlah versi submikroskopisnya. Jadi versi kecilnya lah dari larutan yang kita lihat dengan mata telanjang. Oke? Kalau nanti misalnya ada yang kurang puas nonton, bisa melihat yang di LKPD. Which analyze completely or very nearly completely are referred to as strong electrolytes. Kalau kesulitan bahasa mungkin kalian bisa melihat animasinya aja ya. Ya, ini elektrolit ini larutan NaCl. Perhatikan ada di bawahnya itu kan gelas ya. Gelas, kemudian ada Cl- Na+ itu adalah pengionisasiannya. Bisa kalian lihat ionisasinya seperti apa. Ini termasuk elektrolit. Apa kemarin NaCl? NaCl itu garam. Elektrolit kuat atau lemah? Elektrolit kuat. Bacanya strong elektrolit, artinya elektrolit kuat. For example, strong acids, strong soluble bases, and soluble salts are strong electrolytes. Oke, ini contoh dari elektrolit kuat. Jadi yang sebelah kiri, yang ini, lihat tanda panah ini kursornya. Ini contoh dari asam kuat. Itu contohnya H2SO4 atau air aki. Lihat, cirinya semuanya sama. Semuanya lampunya menyala. Kemudian NaOH ini adalah larutan basa kuat. Kemudian ini adalah garam, ya NaCl, larutan garam yang kuat. When a strong electrolyte dissolves in water, every molecule of it produces its ions, and the solution consists entirely of ions and virtually no molecules.
Hence, a single arrow is used in the dissociation equation. The concentration of each type of ion, that is, cation, or present in the solution and moles. Tadi di awal kan udah ada NaCl ya. Ya, di awal tadi kan NaCl. Yang tengah reaksi tadi bisa diabaikan. Kita lihat yang ada gambar seperti ini aja. Jadi sekarang ini adalah CH3COOH atau nama pasarnya asam cuka. Asam cuka kemarin elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Kemarin lampunya seperti apa asam cuka? Asam cuka kemarin seperti apa? Lemah. Lampunya redup? Redup. Gas gelembungnya sedikit kan? Nah, lihat ini reaksi ionisasi, reaksi apa yang terjadi di dalam larutannya setelah dilarutkan ke air dan disambungkan ke alat uji Which coba. dissociate only slightly in Jadi diluted perhatikan ionnya. solutions are called Di sini ada pengionan. electrolytes. Yang tadinya CH3COOH For berubah example, menjadi the acids and CH3COO plus bases H are plus. electrolytes. Lampunya gimana, lihat? Lampunya hidup tapi redup. Because three Nah, lihat electrolytes di are sini. only partially dissociated in CH3COOH-nya diluted solutions. ada di elektroda yang satu ini, katoda, yang hanya ini ada di satunya lagi. The ionization reaction Ya, is represented ionisasinya adalah by seperti double ini. arrow between the Jadi ions reaksi and non-ions. keseimbangan. Ions. The presence of ions in the NaCl solution artinya larutan garam. solution is responsible for the fact that the solution is a Hasilnya conductor menyala, of electricity. terang. Substances such as sodium chloride exist in aqueous solution entirely or nearly entirely as ions are called strong electrolytes. By contrast, an aqueous solution kalau of air bulat kemarin gimana? Nggak ada kan? does not conduct Nggak ada lampu yang electricity. menyala, nggak ada gelembung yang. Perhatikan intinya, apa namanya pengionannya. Yang pertamanya tadi CH3COOH, dia terionisasi menjadi CH3COO dengan H+. Nah, itu yang harus kalian perhatikan di sini. The ions and non-ionized molecules of the weak electrolyte. Non-electrolytes and the solutions do not ionize and exist. Nah, kalau ini larutan gula, sukrosa ini sukrosa, ini masuk dalam non elektrolit. Jadi larutan gula itu gula setelah dimasukkan ke dalam air, ya larutnya kan air, dia seperti ini, tidak ada ion. Solutions and Perhatikan, such tidak ada ion solutions kan? do not Karena dia tidak ada conduct ion. current. The electrolytes are classified Nah, kalau yang ini strong elektrolit and kuat weak sama lemah, electrolytes. dia terjadi pengionan. This Makanya classification bisa is based menghantarkan on the extent listrik. to which they are Ini loh pengionan ini. Yang tadinya kan ini NaCl jadi Na plus Cl min. Nah yang ini dari CH3COOH berubah jadi CH3CO min plus H plus H positif. Oke. ionized in dilute aqueous solutions. The electrolytes which ionize completely or very nearly completely are referred to as strong electrolytes. Nah, kalau larutan gula, nih, ini kan gula nih, C12H22O11. Ini rumus kimianya. Dia tidak ada pengionan. Makanya tidak ada yang menempel ke elektroda. Ini kan elektroda 2 tuh yang batang baterai yang kemarin kalian buka. Nah, dia tidak menempel sehingga tidak ada listrik yang mengalir. Gitu. Makanya disebut gula ini sebagai non elektrolit. Setelah dari gambar ini terlihat, oh ternyata kalau gula dilarutkan tidak ada pengionan, jadi tidak bisa menghantarkan
listriknya. Ya. Oke. Menonton. Kita lanjut mengerjakan LKPD-nya. Silakan dibuka. Ya, di bawah itu sudah selain ada video animasi tadi Ibu tayangkan, juga ada penggambarannya. Jadi penggambarannya ada larutan cuka, larutan garam dengan larutan gula. Nah, sini sudah ada rumusannya. Ya, sama seperti yang di layar. Ada persamaan reaksinya, garam dapur seperti ini. Reaksi ionisasinya juga seperti ini. Kemudian sebelum dicelupkan ke elektroda itu seperti ini. Jadi garam masukkan, terus dilarutkan, nanti kasih air kan nanti larut. Jadi ini larutan garam ini. Ini sebelum kita celupkan ke elektroda itu bentuknya seperti ini ionnya. Ada ion Cl-, nih, ada ion positifnya ion Na+. Ya. Nah, setelah dicelupkan ke elektroda, ternyata hasilnya adalah yang Na ini berkumpul, yang positifnya berkumpul, yang negatifnya berkumpul. Nah, ini yang menyebabkan adanya aliran listrik, makanya lampunya menyala terang karena semua garam yang ada tadi sudah terionisasi sempurna. Ya, jadi sudah berkumpul lah. Ini yang menyebabkan adanya timbul gelembung-gelembung di elektroda itu. Kemarin ingat kan ada gelembung-gelembung banyak? Itu kenapa? Kenapa banyak di garam itu banyak gelembungnya? Karena itu ionisasinya sempurna. Yang positif berkumpul, yang negatif berkumpul. Ingat gambar ini ada paham nggak? Paham ya. Kemudian kita lihat yang larutan cuka. Nah, larutan cuka di mana? Ternyata setelah di ini rumusnya ya. Ini persamaan reaksinya. Asam cuka itu adalah CH3COOH. Setelah dilarutkan di dalam air, ternyata dia ada yang terionisasi, tapi tidak semua. Jadi ada molekul CH3COOH. Ini molekul CH3COOH ya, tapi ada juga yang terionisasi jadi CH3COO-. Ada juga yang jadi H+. Jadi ini. Jadi dari semua molekul yang ada itu tidak semuanya terionisasi. Gitu. Tidak semuanya berpisah. Jadi masih ada. Makanya bentuknya setelah dicelupkan ke dalam elektroda itu seperti ini. Nih, yang ion otomatis berpisah, akan menempel pada elektroda. Yang tidak terionisasi akan tetap ada di dalam larutan dan menempel pada elektroda. Sehingga makanya lampunya itu menyala tapi tidak terang, atau gelembungnya hanya sedikit jika dibandingkan dengan yang larutan NaCl, karena dia tidak semuanya terionisasi. Gula, nah lihat larutan gula. Setelah dicelupkan, dilarutkan dalam larutan, gulanya masih tetap, molekulnya masih tetap. Oke. Nah, sehingga setelah dicelupkan ke elektroda itu tidak ada ion yang menempel kan ini, karena dia tidak terionisasi, sehingga lampunya tidak menyala. Nah, sampai di sini kita sudah mengumpulkan datanya. Silahkan kalian melakukan data processing yang ada di lembar selanjutnya. Ya, silahkan didiskusikan dengan kawannya sambil Ibu bimbing. Silahkan.
videonya tadi pergerakannya gimana? Electric current. Melihat pergerakan Electrolytes. yang garam itu dibandingin dengan This classification is mana based yang on lebih the bebas extent to pergerakannya? which they ionize in dilute aqueous solutions. Pergerakan dari mana yang bebas? Punyanya siapa? Punya NaCl atau punyanya CH3COOH? Mana yang lebih bebas? Mana yang lebih bebas? The electrolytes which ionize completely or very Akan completely jawab. are Jadi pergerakan referred garam as seperti strong apa? electrolytes. Gimana nomor 1? Pergerakan garamnya gimana? Jadi pergerakannya ya dengan pergerakan ion-ionnya, apa ion-ionnya bergerak bebas. Udah semuanya ini terionian. Makanya bentuknya seperti ini setelah dicelupkan ke elektrolit itu kan, yang positif berkumpul dengan yang positif, yang negatif berkumpul dengan yang negatif. Gak ada lagi kan di dalam ini pure air berarti. Artinya kan, nah semuanya kita bisa jawab ya. Ngerti nggak tapi bedanya ini? Oke, router lebih besar mengantarkan listrik. Kenapa? Kenapa? Ini kan lihat hubungannya kan analisis hubungan antara ion-ion yang terurai. Kamu hubunginnya ion-ion yang terurai pada garam itu seperti apa? Coba dulu seperti apa? Ngerti nggak ion-ion terurai maksudnya gimana?
bisa menghantarkan listrik itu apa? Karena terionisasi. Karena larutannya terionisasi. Kalian sudah? Oke, gini Bu. Ya, itu dia tambah karena larutannya sudah selesai semuanya? Kalau sudah, siapa yang mau mempresentasikan hasil data processing kelompoknya untuk nomor 1, 2, dan 3 dan 4? Oke, kelompok 2 silakan berdiri di tempatnya. Oh, yang gantian. Ya, silakan. Data Nomor berapa perkenalannya dulu? perkenalkan, nama saya Dini Syukur Ramadhani dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan dari nomor 1, 2, dan 3 dan 4. Oke. Data processing. 1. Berdasarkan data yang telah kalian peroleh di atas, identifikasikanlah bagaimana pergerakan ion yang terurai dari larutan garam tersebut. Jawabannya pergerakan bebas. Gerakan ionnya bebas. Iya. Oke, yang lain? Bebas juga? Oke, nomor 2. Nomor 2, bagaimanakah pergerakan ion-ion pada larutan cuka? Jawabannya larutan cuka bebas, tapi tidak seperti larutan garam. Oke, lanjut. Nomor 3, analisislah hubungan antara ion-ion yang terurai pada larutan garam dan larutan cuka dengan kemampuannya mengantarkan listrik. Jawabannya, larutan garam lebih besar mengantarkan listrik karena terionisasi dengan sempurna, sedangkan larutan cuka lebih sedikit mengantarkan listrik karena terionisasi sebagian. Oke, yang lain gimana nih? Sama. Oke, lanjut berarti nomor 2. Berdasarkan hasil analisis kalian, tentukanlah jenis senyawa pada larutan garam dan larutan cuka. Jawabannya, larutan garam merupakan senyawa ion, larutan cuka merupakan senyawa kovalen polar. Pola. Lain? Sama. Oke, terima kasih Dini. Tepuk tangan untuk Dini. Sekarang nomor 5 dan 6. Kelompok mana yang mau presentasikan? Antara 1 dengan 3, kelompok mana yang mau presentasikan? Nomor 5 dan 6. Kelompok 1, kelompok 3, siapa? Oke, kelompok 3. Berdasarkan video maupun gambar animasi submikroskopis yang kalian amati, apakah terjadi reaksi ionisasi pada larutan gula? Jawabannya tidak. Terus nomor 6, berdasarkan video maupun gambar animasi submikroskopis yang kalian amati, identifikasilah penyebab larutan gula tidak dapat menghantarkan listrik. Jawabannya karena tidak terionisasi. Oke, yang lain gimana? Oke, tepuk tangan dulu. Ini namanya Maju Mary. Oke, sekarang yang terakhir generalization-nya, kesimpulannya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi kesimpulan yang didapat dari kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Suamilia dari kelompok 1. Simpulkanlah penyebab larutan
Ya, penyebabnya karena sudah selesai, silahkan dikumpul ke depan. Seperti yang sudah kalian cari, jadi larutan elektrolit kuat dan lemah itu bisa menghantarkan listrik karena larutannya terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Kemudian kalau larutan elektrolit kuat itu dia larutannya terionisasi sempurna, sehingga dia itu bisa menghantarkan listrik dengan baik, ya kan, dengan nyalanya terang, gelembungnya banyak. Itu ciri dari yang elektrolit kuat. Sedangkan kalau elektrolit lemah, dia hanya terionisasi sebagian, sehingga lampunya pun redup, lembung gasnya sedikit. Oke. Dan larutan elektrolit itu biasanya senyawa yang terbentuk dari ikatan ion dan ikatan kovalen polar. Sedangkan kalau larutan elektrolit itu tidak bisa menghantarkan listrik karena dia tidak ada yang terionisasi. Kemudian juga senyawanya itu dalam bentuk ikatan kovalen non polar. Ya, Fari mengerti? Fari mengerti? Oke, coba bisa ulangin. Kalau non polar non elektrolit itu senyawanya apa nih? Kalau non elektrolit itu senyawa yang terbentuk senyawa apa nih? Kalau non elektronik dia tidak terionisasi. Ya, senyawanya dalam bentuk ikatan apa? Dalam bentuk ikatan Emang ada di apa PD? Tidak ada kan? dalam ikatan ion namanya. Non elektrolit, makanya kalau sedang ada yang menjelaskan itu disimak. Lihat ke depan, jangan ngomong dulu sama kawannya. Oke, Fari lihat ke depan. Oke, senyawa non elektrolit itu biasanya senyawa apa? Yang berasal dari Senyawa yang termasuk larutan non elektrolit adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen non polar. Oke, lain kali jangan ngobrol sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau mengevaluasi dulu nih. Kira-kira apa ya jawaban untuk nomor 1? Ada yang bisa menunjukkan tangan? Jawab. Listrik disebabkan oleh belajar, kalian sudah belajar dengan baik. Untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas proyek kita, problem based learning yang kita kemarin sudah lakukan. Ingat kasus ibu hamil? Oke, kita akan melanjutkan penanganan kasus tersebut. Oke, untuk hari ini ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.